Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari kelima menjelang monumental Pentakosta. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang monumental Pentakosta, kita tidak bicara tentang euforia agama. Di dalamnya mengandung bagaimana orang membesar-besarkan dan gaya-gayaan tentang bahasa roh dan karunia-karunia roh. Kita tidak sedang berbicara tentang hal itu. Karena esensi dari pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita itu bicara tentang segala sesuatu yang dipermak di dalam hidup kita. Yaitu cara berpikir kita, tujuan hidup kita, tujuan pelayanan kita, perilaku kita, bahkan hati yang ada di dalam diri kita, itu yang dipermak secara besar-besaran di hidup kita semuanya. Saya pernah mendapatkan kiriman sebuah celana merek Levi's, tapi celana itu ternyata ukurannya besar dan panjangnya tidak sesuai dengan tinggi dari tubuh saya. Saya bawa ke teman penjahit saya dan apa yang terjadi? Dilakukan permak besar-besaran, supaya akhirnya celana itu dapat saya pakai sesuai dengan keinginan saya dan cocok dan nyaman dengan badan saya. Demikian juga pencurahan Roh Kudus itu tidak bicara tentang euforia, tentang bahasa roh dan karunia, tapi bicara tentang esensi permak luar besaran di dalam hidup kita semuanya. Maka hari ini menjelang Pentakosta kita akan bicara tentang permak oleh Roh Kudus, permak yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Jadi ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita bicara tentang sesuatu yang dipermak di dalam hidup kita semuanya. Apa yang sedang dipermak di dalam hidup kita semuanya yang berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, bangunan kerangka pelayanan kita itu yang sedang dipermak. Yesus berbicara tentang legenda tentang baptisan air. Kalau kita bicara tentang baptisan air dalam perjanjian baru, maka yang mengawali dan kemudian menjadi titik orientasi dan titik menjadi pembicaraan yang sangat terbesar adalah Yohanes. Tapi Yesus ingin mengubah cara paradigma pelayanan kita semuanya. Pelayanan tidak dibangun dalam kerangka legenda manusia atau cerita biografi tentang manusia. Tetapi Yesus ingin menggantikan sebuah kebenaran otentik, yaitu pelayanan tentang pembaptisan Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang kerangka bangunan teos yang kita bangun, bukan perangkap bangunan manusia. Yohanes Pembaptis pelayanannya diakhiri ketika dia dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis mengakhiri pelayanannya dan dia tidak bisa meneruskan karena dia terhenti secara jasmani dalam kematian dia. Tetapi kalau kita bicara tentang pelayanan teos adalah pelayanan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Pelayanan yang tidak terbatas oleh sebuah ruang lingkup. Yohanes Pembaptis pelayanannya dibatasi dalam ruang lingkup usia dia. Dalam ruang lingkup sebagai pribadi Israel, ras dan geografis yang terbatas di situ. Tetapi ruang lingkup pelayanan Tuhan, ruang lingkup pelayanan dari ilahi itu terbebas dan merdeka dari batasan-batasan duniawi. Terbebas dari batasan usia. Terbebas juga dari batasan ras, geografi, dan batasan-batasan tempat. Karena itu, Yesus berkata kepada kita semuanya, bahwa Yohanes akan membaptis dengan air. Tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus yang melintasi batas-batas sektarian. Pelayanan baptisan air itu bergantung kepada air. Tetapi pelayanan Roh Kudus tidak terbatas dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Yohanes adalah seorang yang mendapatkan legitimasi dari Tuhan, tetapi Roh Kudus sendiri adalah yang punya pelayanan itu sendiri. Jadi, kalau Roh Kudus yang memiliki pelayanan, maka Roh Kudus tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan lekang oleh tantangan, tidak akan lekang oleh perubahan-perubahan zaman, dan terus-menerus akan memiliki kapasitas pelayanan yang hebat. Mari hari ini, pikirkan pelayanan yang bukan berorientasi kepada legenda manusia, atau pelayanan yang berorientasi kepada manusia, kerajaan manusia. Tapi pelayanan yang dibangun di atas sebuah kebenaran, yaitu pelayanan Roh Kudus. Ya, pelayanan yang berhubungan dengan kekekalan. Pelayanan yang tidak mengunggulkan tentang manusia. Pelayanan yang tidak memikirkan tentang pamor. Pelayanan yang tidak membangun panggung manusia atau panggung show kita. Tetapi panggung Roh Kudus, panggung ilahi.
Itu yang harus kita rombak habis-habisan. Kalau hari-hari ini rasa-rasanya nama kita lebih besar dibandingkan dengan nama Tuhan, dibandingkan dengan nama Roh Kudus, ada yang salah dengan pelayanan kita. Kalau hari-hari ini orang begitu mengidolakan kita dan akhirnya pelayanan kita menjadi tembok sehingga orang tidak mengenal kepada Kristus Yesus, tidak mengenal Roh Kudus, tidak mengalami perubahan-perubahan secara signifikan dalam hidup orang, sehingga Tuhan yang dipertuhankan, bukan pelayanan yang dipertuhankan, bukan manusia yang dipertuhankan, maka ada sesuatu yang salah dengan pelayanan kita. Ada sesuatu kerangka bangunan manusia yang dibangun di sana. Maka ini adalah waktunya mempermak besar-besaran pelayanan kita semuanya. Supaya kerangka pelayanan kita dibangun di atas dasar tentang Theos, tentang ketuhanan, tentang Yesus itu sendiri, dan tentang Roh Kudus itu sendiri. Itu yang dipermak yang pertama kali. Yang kedua, ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, bagian yang kedua yang harus dipermak di dalam pelayanan kita adalah pelayanan kita harus dibangun di atas pneumatos, bukan didasarkan atas kebagian-bagian dari fisik manusia. Air itu membersihkan secara fisik, tetapi Roh Kudus itu membersihkan secara totalitas kepada kita semuanya. Air itu hanya menenggelamkan dan membasahi tubuh kita semuanya. Tetapi pelayanan baptisan Roh Kudus itu menenggelamkan kita di dalam kebenaran, kesucian dari kemuliaan Allah yang luar biasa. Roh Kudus membersihkan totalitas kehidupan kita. Roh Kudus membersihkan pikiran kita. Roh Kudus membersihkan kehidupan kita, motivasi kita semuanya. Pendeknya kalau kita bicara tentang pelayanan dibangun atas pneumatos atau pelayanan Roh Kudus, maka kesucian di sana terbangun, maka kebenaran di sana terbangun, maka ketulusan di sana terbangun, maka kelemah lembutan di sana terbangun, maka kasih yang seperti kasih dari Allah itu terbangun di dalam hidup kita semuanya. Air hanya merupakan sebuah lambang, tetapi Roh Kudus merupakan sebuah subjek dan objek yang sangat otentik untuk menguduskan setiap orang dan gereja Tuhan itu sendiri. Air adalah hasil sebuah ciptaan, tetapi Roh Kudus sendiri adalah pribadi yang menciptakan air itu sendiri. Mari bangun pelayanan kita bukan didasarkan dari sebuah keinginan manusia, derajat dari manusiawi kita secara fisik yang hanya mengunggulkan fisik saja, simbol-simbol fisik saja. Itu menjadi bagian yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus membangun lagi kepada kita semuanya sebuah bangunan yang dibangun di atas kerangka dari Sang Pneumatos itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu sendiri namanya sudah kudus, maka kerangka pelayanan kita harus dibangun dalam tataran kesucian, dalam zona dan terah kesucian dari Allah, kerajaan Allah itu sendiri. Maka mari kita membangun pelayanan kita didasarkan kepada satu kebenaran, yaitu perombakan besar-besaran. Jadi permak besar-besaran bahwa pelayanan kita harus dibangun dalam kerangka kesucian Allah, pneumatos Roh Kudus itu sendiri, dalam kebenaran Allah itu sendiri, dalam kemuliaan Allah itu sendiri. Baru kita akan mendapatkan banyak hal supaya orang-orang kemudian menjadi suci. Jangan membangun pelayanan kita di atas dasar fisik saja, di atas dasar air yang sekedar membersihkan faktor fisik kita saja, hanya sekedar membasahi, tetapi tidak pernah mengubahkan bagian dalam di dalam hidup kita semuanya. Itulah pelayanan yang harus dirombak. Maka pikirkan pelayanan yang membuat orang lain diubahkan secara radikal di dalam tubuh dia, di dalam kehidupan dia, dalam iman dia, bagian dalam kehidupan kita. Itu yang harus dibereskan, dipermak besar-besaran. Dan yang ketiga, ketika kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, bagian yang harus dipermak di dalam hidup kita adalah bangun pelayanan kita dalam konsep perjanjian baru, bukan dalam konsep perjanjian lama. Bukan dalam konsep segala hukum-hukum yang mengikat, yang tidak memerdekakan kita, yang menjadi beban dalam hidup kita semuanya. Yohanes baptisannya berhubungan dengan dosa, sebuah aturan-aturan dengan hukum Taurat. Di hukum Taurat, dosa itu harus dibunuh, dosa itu harus dihukum, dosa harus dimurkai. Itulah baptisan Yohanes, sebuah baptisan yang bersimbolkan tentang pembersihan karena sebuah dosa. Tetapi baptisan Roh Kudus berhubungan dengan kasih karunia. Ketika orang melayani dalam kerangka kasih karunia atau perjanjian baru, di sana kita akan melihat kasih karunia Allah itu lebih besar daripada setiap dosa-dosa yang kita berbuat. Di mana ada dosa, di sana diturunkan kasih karunia yang besar-besaran di dalam hidup kita semuanya. Maka ketika kita bicara tentang Roh Kudus, pelayanan kita harus dibangun dalam kerangka perjanjian baru, perjanjian tentang kasih karunia, di mana orang berusaha melayani bukan karena dia takut, orang melayani bukan karena supaya dia mendapatkan berkat, tetapi orang melayani karena dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dibersihkan dari dosa-dosa dia. Jadi pelayanan bukan untuk membersihkan dia, tetapi pelayanan ada karena dia sudah dibersihkan hatinya, disucikan hatinya oleh Roh Kudus sendiri.
Ini adalah pelayanan perjanjian baru, di mana pelayanan itu membangun kepada kita semuanya sebuah kebenaran bahwa penyucian sudah terjadi di dalam diri kita, baru kita melayani. Penyucian, pembersihan sudah dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita melayani bukan karena takut dihukum. Kita melayani bukan karena takut kita tidak diberkati. Kita melayani bukan kita takut karena kita tidak dikenal, tidak masuk dalam kerajaan surga. Justru kita melayani karena kasih karunia dari Kristus Yesus yang telah masuk di dalam diri kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa kita, yang telah membersihkan diri kita, yang telah memberikan kepastian untuk kita berada di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang melayani. Inilah pelayanan perjanjian baru, bukan dibangun di atas sebuah ketakutan, tetapi dibangun atas kasih karunia, atas belas kasih, atas cinta, atas pengabdian, atas ibadah kita, bakti kita yang sangat sungguh kepada Tuhan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan lagi kepada kita semuanya. Waktu monumental Pentakosta adalah waktu di mana kita dipermak. Waktu di mana hidup kita betul-betul menjadi satu kehidupan yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Siap-siap hidup kita untuk dipermak habis-habisan sesuai dengan Roh Kudus. Hidup yang dibuat menjadi kudus. Hidup yang sesuai dengan tekanan-tekanan dari keinginannya hati Bapa. Hidup yang tidak membesarkan tentang segala sesuatu yang bukan tentang esensinya. Kita tidak sedang berbicara tentang bahasa roh saja. Kita tidak sedang berbicara tentang karunia-karunia roh saja. Tapi kita bicara tentang esensi. Menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injil. Menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, sampai di seluruh ujung bumi. Ini adalah esensi supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Supaya kita menjadi pemberita Injil. Neraka ditutup. Kerajaan Allah diperluas. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya menjadi putra-putra Allah yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang kelima ini kami belajar bahwa diri kami harus dipermak habis-habisan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tolonglah kami untuk kami menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman kami yang benar, dalam pengajaran yang benar. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam usaha mereka. Tuhan Engkau campur tangan, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan mengurai masalah-masalah mereka, Tuhan memberikan hikmat. Jadikan mereka menjadi orang yang petarung dalam bisnis mereka, supaya mereka tidak dispersi, tapi supaya mereka menjadi orang-orang pejuang dan mereka keluar dari masalah itu. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang benar-benar memiliki pergumulan di bidang ekonomi, mereka yang tidak memiliki sebuah pekerjaan yang tetap, Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati para dokter, suster yang menangani COVID-19. Berkati orang-orang yang terjangkit COVID-19. Tuhan memberkati dengan hikmat luar biasa, supaya mereka semuanya juga memiliki sukacita, kekuatan penghiburan, dan serum dari antibodi tubuh mereka itu juga kemudian menolong mereka untuk mengalami proses kesembuhan. Tuhan memberkati pakar virus supaya mereka menemukan antivirus yang bisa membunuh virus corona ini. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, diberikan hikmat marifat untuk mengurai krisis yang terjadi imbas COVID ini, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tuhan berkati Presiden kami Jokowi supaya dia bisa mengurai masalah-masalah ini dengan baik. Jajaran kementerian semuanya supaya benar-benar sinergis untuk mengerjakan dan mengeluarkan Indonesia ini dari krisis ini semuanya, sehingga bangsa Indonesia bangkit luar biasa. Kami berdoa untuk Tuhan anasir-anasir jahat yang berusaha Tuhan memprovokasi, yang berusaha merusak, menghasilkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak kondisif di bangsa kami ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi dan jagai Indonesia kami ini Tuhan, menjadi satu negara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Engkau melindungi juga Bapak Presiden kami dari anasir jahat. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati sehingga aparat negara kami ini benar-benar memayungi dan kemudian menolong bangsa kami dan menolong rakyat yang sedang menghadapi masalah-masalah. Berkati kota kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kota kami. Berkati bupati, berkati camat, berkati kelurahan, berkati kepala desa, RW dan RT. Berkati Tuhan usaha-usaha yang dikerjakan di kota kami, baik itu usaha bisnis, niaga, baik itu Tuhan pertanian, peternakan, perikanan, agrowisata, semua bisnis-bisnis yang ada di kota kami. Tuhan Engkau memberkati. Lindungi kota kami juga Tuhan, supaya kota kami tetap menjadi kota yang tetap dalam zona yang aman untuk kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas kami. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati gereja kami. Tuhan kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja kami satu persatu. Kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan memiliki sebuah gedung, Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai hidup kami Tuhan pagi ini, dan kami disertai dengan anugerah kasih sayang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.